Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi berikut ini dari mata ajaran prinsip keselamatan di program studi Magister ketiga UI, saya akan mencoba membahas tentang perkembangan keilmuan safety di era yang positif, ya, era positif. Jadi era positif ini dipelopori oleh James Risen sebenarnya dengan Swiss teorinya. Lalu kemudian juga sekarang ini yang menjadi tren dikembangkan oleh Eric Hollnagel. Eric Hollnagel mengembangkan safety 1 dan safety 2. Yang sebenarnya basisnya di safety 2 itu basisnya adalah pada James Risen teori yang terkenal dengan Swiss cheese model, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, ya, bahwa pada safety 1 dan safety 2 ini, ya, misalnya pada definisi safety-nya saja, misalnya di safety 1 itu dibilang bahwa as few things as possible go wrong. Jadi artinya cuma sedikit saja faktor yang menyebabkan terjadinya accident lah, gitu ya. Nah, sementara di safety 2-nya bilang banyak hal yang bisa menyebabkan bahwa satu proses operasi itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Ya. Nah, dari prinsip ini, ya, perbedaan prinsip ini safety 1 dan safety 2, ya. Jadi safety 1 itu fokusnya pada accident, padahal yang menyebabkan terjadi accident itu tidak banyak. Sementara yang menyebabkan agar proses operasi bisa tetap berlangsung itu banyak faktor yang menyebabkan, ya. Nah, pada safety 1, safety management principle-nya bersifat reaktif, ya. Jadi akan merespon apabila terjadi kecelakaan saja dan dikategorikan sebagai unacceptable risk, ya, kecelakaannya. Nah, pada yang safety 2 dia bersifat proaktif dan continuously mencoba untuk mengantisipasi, ya, perkembangan dari sebuah event, sehingga apabila ada hazard cepat dilakukan preventionnya dan kemudian diantisipasi agar tidak terjadi konsekuensi yang melebar, gitu ya. Nah, perbedaan antara safety 1 dan safety 2 ini itu seringkali dibenturkan, ya, sehingga terjadi kebingungan. Sebenarnya antara safety 1 dan safety 2 itu harus dikomplementasikan, ya, bukan dikonfrontir tapi dikomplementasikan, di mana kita harus tetap memperhatikan accident prevention-nya dan memperhatikan penyebab-penyebab terjadinya accident. Selain itu juga tetap harus dilakukan persiapan untuk mengantisipasi, jangan sampai kemudian nanti begitu muncul konsekuensi kemudian tidak mampu untuk mengantisipasinya. Jadi harus tetap diantisipasi. Nah, kombinasi antara safety 1 dan safety 2 inilah yang akan membangun konsep yang disebut sebagai resilience concept, ya. Konsep yang mumpuni daripada safety sehingga betul-betul accident itu bisa dikendalikan dan juga bisa diantisipasi sehingga tidak bisa berkembang menjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian, ya, menimbulkan kerugian. Oleh karena itu safety 1 dan safety 2 jangan dikonfrontir tetapi kemudian dikomplementasikan sehingga bisa menjadi satu sistem yang lebih komprehensif sifatnya dan akhirnya membangun proactive organization, ya, proactive organization, dan sekarang banyak disebut juga sebagai resilience organization. Itu barangkali yang akan saya sampaikan pada sesi ini tentang era positif daripada perkembangan keilmuan safety. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan tambahan dan bisa dipahami dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.